Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap Sehat, semangat. sehat ya? Sehat. Semangat ya? Semangat. Banget. Oke, karena semangat. Nah, di awal ini saya pengen tahu nih. Saya pengen cek perasaan Bapak Ibu. Gimana perasaannya mengikuti pelatihan orientasi ini? Coba dari Masnya. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Yalma, biasa dipanggil Mike. Saya sangat bahagia sekali untuk mengikuti pelatihan ini. Oh, bahagia. Oke. Mbak. Nama saya Laras. Perasaan saya mengikuti pelatihan ini bahagia. Bahagia sama. Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Yomika. Perasaan saya ikut pelatihan ini menjadi semangat. Oke, semangat ya. Mbak, silakan Mas. Ya, nama saya Chris Tarigan, Pak. Saya excited sekali mengikuti pelatihan yang luar biasa hari ini. Oke, karena semua excited, semangat ya. Nah, sekarang agar lebih semangat. Nah, saya punya ini nih, punya yel-yel yang sering saya ucapkan kalau awal-awal pelatihan. Nah, saya kasih instruksinya. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Oke, mungkin yang kedua kali ya. ASN PUPR, Bapak Ibu jawab sigap membangun negeri. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik. Semangat pagi. Pagi. ASN PUPR. Sigap membangun negeri. Baik, mantap. Nah, saya punya agar melatih kefokusan kita semua nih. Saya pengen tes Bapak Ibu apakah hari ini sudah fokus atau belum? Belum. Oke, saya coba tes. Kertas itu warnanya apa? Putih. Langit-langit itu warnanya apa? Yang di atas? Putih. Sapi minumnya apa? Air. Susu. Nah, masih ada yang belum fokus nih. Iya, Belum Pak. fokus deh, Pak. Coba di refresh lagi ya. Ada lainnya, Pak. Karena Iya, sapi Lain itu deh, Pak. minum Minum Air. air. Nah, oke. Oke, Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini apa? Building learning commitment. Building learning commitment. Oke, saya jelaskan dulu agenda kita hari ini. Saya akan menjelaskan nanti tujuan pembelajaran kita, kemudian juga saya akan menjelaskan konsep dasar building learning commitment, lalu juga mengenal diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja ke tahap yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu, setelah mengikuti mata pelatihan DLC ini, Bapak Ibu dapat menerangkan konsep DLC serta cara membangun tim efektif dengan baik. Kemudian indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu dapat menguraikan secara garis besar konsep dasar building learning commitment serta cara membangun tim efektif dengan baik. Nah, tadi kan kita sudah ice breaking ya. Nah, saya mohon izin juga memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Beni Mustafa, saya Widya Suara Ahli Pertama. Saat ini saya ditugaskan di BPSDM Pusbangkon JPW, Kementerian PUPR. Baik Bapak Ibu, kita mulai di tahap yang pertama itu konsep building learning commitment. Sebenarnya belajar itu apa sih Bapak Ibu? Belajar apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimana sih yang belajar itu? Ada yang punya pendapat? Proses untuk menambah wawasan. Yes, ada lagi? Proses untuk menambah ilmu pengetahuan. Yes, baik, benar ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya belajar pasti ada proses, ya kan? Gak mungkin kita nggak ngapa-ngapain kita dikatakan belajar. Yang namanya belajar itu pasti ada proses. Nah, belajar di sini yang dikemukakan oleh Sykes O'Hall bahwa belajar adalah proses aktif yang menghasilkan perubahan perilaku baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap perilaku. Ada 3 ya tadi ya. Nah, dalam proses pembelajaran, belajar dilakukan oleh individu maupun kelompok. Oleh karena itu, diperlukan suatu komitmen Bapak Ibu agar mencapai hasil yang maksimal. Nah,
Selanjutnya tadi kan sudah belajar building, learning, komitmen, membuat komitmen belajar. Sekarang komitmen itu menurut Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Oke. Komitmen itu adalah janji untuk memenuhi sebuah perjanjian. Oke, janji ya. Komitmen berarti janji memenuhi suatu perjanjian. Oke, ada lagi yang berpendapat Harus ditepati. harus ditepati. Yes. Apa yang Bapak Ibu sampaikan adalah benar, bahwa yang namanya komitmen adalah janji atau kesanggupan kita yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan komitmen belajar? Oke, Bapak simpulkan di sini yang namanya komitmen belajar adalah janji atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu dalam belajar dan tidak melakukan sesuatu. Jadi sudah paham ya arahnya kita ini mau kemana ya? Paham. Oke. Nah, saya punya satu kata, ini masih pagi ya, jadi kayak harus butuh motivasi nih Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Ya, ini agar memupuk semangat kita, belajar kita di pagi hari yang cerah ini. Jadi silahkan diresapi ya Bapak Ibu artinya. Ini artinya menurut saya sangat dalam. Jadi kita harus terus belajar agar seolah-olah kita akan hidup selamanya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa yang namanya DLC tadi itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita pahami apa aja sih tahapan dalam DLC. Nah, tahapan dalam DLC atau proses membangun persepsi bersama dalam pembelajaran dengan membuat komitmen belajar dengan tim dengan baik. Nah, di situ ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu forming, kedua storming, ketiga norming, kemudian keempat performing dan adjourning. Nah, mari yuk kita bahas satu persatu apa sih tahapan proses pembelajaran dari DLC ini. Nah, yang pertama forming. Nah, di mana di sini anggota fokus pada memperkenalkan diri dengan tugas dan anggota lain dalam kelompok. Nama instansi, sudah berapa lama bekerja di Kementerian PUPR. Nah, ini adalah tahapan awal. Jadi ya, kita perlu sebelum memulai komitmen kesepakatan kita bersama, kita perlu nih mengetahui apa sih latar belakang teman-teman kita gitu ya, agar kita juga bisa memperoleh kearifan dengan teman-teman kita. Nah, itu perlu untuk di tahap yang pertama ini. Nah, setelah kita sudah mengenal, nah di tahap yang kedua ini ada yang namanya Bapak Ibu storming, yaitu mulai muncul konflik dan gesekan antar anggota kelompok, di mana kita sudah mengetahui bahwa ada perbedaan budaya, cara pandang, kemudian cara berpikir. Oh, ternyata yang mak itu kepribadiannya seperti ini, atau orangnya seperti ini. Ternyata Mbak Kim itu orang Jawa, ternyata Mbak Larti orang Jawa. Setahu saya kalau orang Jawa itu orangnya seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kira-kira tahap yang kedua seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kan pasti sudah tahu nih, tadi sudah berkenalan di tahap yang awal tadi. Nah, setelah kita sudah berkenalan, tentu kita di sini perlu menyamakan persepsi. Karena pasti ada di antara kita itu seperti pada gambar ini Bapak Ibu. Dari kiri kita bisa lihat dia mengira bahwa itu angka 6. Dari kanan dia mengira bahwa itu 9. Padahal nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ini cuma cara pandang seseorang gitu. Nah, seperti ini misalnya juga dia melihat dia itu 4, sementara yang di kanan ini 3. Padahal sebenarnya di antara mereka itu nggak ada yang salah, cuma cara pandang mereka yang berbeda. Itu ya Bapak Ibu. Nah, perlu bagi kita menyamakan persepsi. Kira-kira kita ini mengikuti pelatihan apa sih Bapak Ibu? Kemudian berapa lama pelatihan tersebut? Lalu apa sih tugas akhir dari pelatihan tersebut? Kita perlu menyamakan persepsi
agar kita bisa meraih atau mencapai tujuan kita bersama. Oke, ini di tahap yang ketiga ya Bapak Ibu, yaitu norming. Nah, di sini maksudnya norming adalah social agreement, terbentuk untuk disepakati bersama, komitmen bersama, pembagian tugas, tujuan bersama, visi dan misi, do's and don'ts, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Lebih baik bila sesuai dengan preferensi dan kompetensi masing-masing. Jadi nanti di sini di tahap ini kita akan membentuk norma atau aturan kita, tapi berdasarkan kesepakatan kita bersama untuk diikuti atau dilaksanakan ya Bapak Ibu. Oke, itu dia tahap yang ketiga. Sekarang kita ke tahap yang keempat, yaitu performing Bapak Ibu. Nah, di sini kan setiap anggota sudah tahu peran masing-masing dan siap ke arah tujuan bersama. Strategi telah dibuat, value dijunjung bersama, sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama. Jadi perlu kita untuk dibuat suatu tugas kelompok agar kita bisa nih, ternyata dalam satu kelompok kita ini kita bisa bekerja sama ya Bapak Ibu. Kira-kira di tahap keempat yaitu performing. Nah, setelah kita selesai performing, tentu kita ada yang namanya adjourning atau selebrasi Bapak Ibu. Selebrasi atas keberhasilan yang sudah kita lakukan. Nah, demikian itulah tahap 5 tahapan dari konsep pembelajaran building learning commitment itu Bapak Ibu. Nanti kita bisa maksimalkan kira-kira selebrasi apa yang kita harus lakukan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, itu tadi konsep pembelajaran BLC ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke pembelajaran tahap selanjutnya, yaitu ini adalah mengenal diri dan orang lain. Nah, di sini ada teori Bapak Ibu dari Joharius Window, yaitu mengenal diri atau ciri kepribadian. Ada dia di kolom tahu dan kolom tidak tahu. Nah, di sini maksudnya adalah daerah bebas atau daerah tersembunyi. Nah, yang tidak tahu itu adalah daerah buta maupun daerah gelap. Daerah bebas itu seperti apa? Nah, daerah bebas itu adalah open area. Aku tahu, orang lain juga tahu. Misalnya isi, ya kan kelihatan. Oh ternyata Mbak Kim itu cantik. Oh ternyata Mas Yalmat itu ganteng. Gitu. Itu pasti kelihatan gitu ya. Itu namanya daerah bebas Bapak Ibu. Kemudian daerah tersembunyi atau hidden area. Muka tua. Aku tahu, orang lain tidak tahu. Yang kurahasiakan kepada orang lain. Itu kelemahan diri kita yang Bapak Ibu. Nah, itu adalah area kolom tahu. Sedangkan yang tidak tahu yaitu daerah buta. Nah, blind area aku tidak tahu, orang lain tahu. Tampangku dilihat dari belakang saat aku berjalan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian daerah gelap, dark area. Aku tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Ya contohnya masa depan kita ya Bapak Ibu. Nggak akan ada yang tahu ternyata Mas Yalma itu akan jadi seorang direktur gitu ya. Nggak akan ada yang tahu. Nah, karena kita sudah ada di tahap yang pertama tadi, sekarang kita saatnya Bapak Ibu berkenalan satu sama lain. Tadi memang sudah mengenalkan diri satu sama lain, tapi kan mungkin di sini perlu menyebutkan satu kelebihannya, kemudian satu kekurangannya apa gitu, untuk mengenal jauh temannya sendiri. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Ya silakan Mas. Dari saya ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Afkorian Jalma, biasa dipanggil Max. Saya sekarang bekerja di LSPB PSDM Kementerian PUPR. Untuk lama bekerjanya sekitar 2,5 tahun. Untuk kelebihan saya pandai main bola. Kekurangannya apa kira-kira? Kekurangannya kira-kira ya kalau sliding tackle. Oke, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Nama saya Laras Emidias, biasa dipanggil Laras. Untuk unit kerja saat ini saya menjadi staf di LSPB PSDM PUPR di bawah Pusbangkom JPW. Untuk lama kerja saya dari tahun 2018 di sini. Gitu, Pak. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Yunita Ivana, biasa dipanggil Kim.
universitasnya di LSPBPS dan Kementerian PUPR. Lama bekerjanya sama seperti Mbak Laras dari tahun 2018 dan sekarang. Kira-kira bisa nggak disebutkan kelebihan satu, kekurangan satu? Kelebihan saya mungkin saya rajin dan mau belajar. Oke. Kalau kekurangan saya itu saya lupa, tapi saya punya cara untuk meminimalisir itu. Saya bikin catatan. Nah, Contohnya yang seperti kayak ini. gitu. Ya, saya Mantap. bikin catatan, jadi biasanya nggak lupa. Nah ya, itu salah satunya kayak manajemen risiko ya. Oke, silakan. Ya, izin Pak. Nama saya Kristianto Tarigan, bisa dipanggil Kris atau Bang Tarigan atau Mas Bro. Saya bekerja di LSP BPSDM Kementerian PUPR. Saya lamanya bekerja di Pusat 3 atau Pusbangkum JPW ini sejak tahun 2019. Oke. Dan mungkin kelebihan saya suka public speaking, ya, dan kekurangan saya mungkin kurang sabaran. Oke. Demikian Pak. Baik, Kenal terima saya. kasih Bapak Ibu. Beri aplaus buat kita semua. Nah, saya lihat di sini Bapak Ibu cukup kreatif ya, menyampaikan pendapat gitu ya, menyampaikan isi pikiran, perasaan. Saya ucapkan terima kasih, Bapak Ibu sangat luar biasa. Nah, saya perlu tanya di akhir pembelajaran kita ini, kira-kira Bapak Ibu apa sih yang dapat kita pelajari dari rangkaian pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu? Mungkin dari saya, Silakan. ya, kalau saya memberi gambaran baru terkait ya, pandangan kita terhadap orang lain. Oke, silakan. Pak. Ya, kita harus saling menghargai satu sama lain antar teman bekerja, karena kita harus saling membutuhkan bantuan dari Oke. teman-teman. Pembelajaran bisa didapat ya yang pastinya menambah wawasan, menambah teman juga, terus juga mungkin dari komunikasi tadi. Silakan. Ya, mungkin penutup dari saya sebagai simpulan, saya mengutip suatu kutipan ya. If you want go far, go together. If you want go fast, go alone. Oke, kira-kira Jadi, apa itu artinya? Kalau kita berorientasi kepada cepatnya perjalanan itu berjalan sendiri. Tapi kalau kita berorientasi kepada bagaimana sejauh apa kita melangkah, maka ada baiknya kita berjalan bersama-sama. Jadi tergantung tujuan kita yang mana. Tapi kalau saya lebih prefer bisa berjalan bersama-sama supaya bisa menjangkau jarak yang lebih luas, lebih jauh. Luar biasa. Beri aplaus buat kita semua. Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, jadi kita perlu yang namanya mengenal satu sama lain untuk bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya dengan juga membangun komitmen kita bersama untuk bersama-sama mengikuti pelatihan ini. Saya kira cuma itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau tindakan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.